Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Pagi ini kita mau sekolah Minggu bersama. Karena itu yuk kita siapin Alkitab kalian dan duduk dengan rapi. Kita mulai dalam doa ya. Lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan, terima kasih karena telah menyertai kami dari semalam. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah Minggu, berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Siapa yang hari ini bersuka cita? Cici yakin semua bersuka cita ya. Yuk kita berdiri bersama-sama karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Wah, semuanya luar biasa ya. Terima kasih adik-adik. Silahkan duduk kembali. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Lausa Santi loh. Sebelumnya, kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi. Kiranya kita menyanyi dengan sungguh untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih
selamat pagi, shalom. Apa kabar kalian? Saya berharap semua adik-adik ya, baik yang sudah mengikuti secara onsite ataupun yang berada di rumah, semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini Lausa akan membawakan firman Tuhan dengan tema rencana Allah bagi ciptaan barunya. Namun sebelumnya, yuk sama-sama kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami pagi hari ini rindu mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari awal hingga akhir. Dan pimpin setiap kami ya Bapa untuk mengerti akan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebagaimana tadi Lausa sudah bacakan temanya, bahwa tema pagi hari ini yaitu rencana Allah bagi ciptaan barunya. Bacaannya diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Karena bacaannya yang cukup panjang ya, Lausa mau membacakan 1 ayat saja ya. Yuk sama-sama kita baca. Bagi kalian yang sudah siap dengan Alkitabnya, kita akan baca sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wah, firman Tuhan hari ini maksudnya apa ya? Nah, minggu-minggu kemarin ya, lause-lausenya sudah menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Ya, Tuhan menciptakan dunia ini dengan seluruh isinya. Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Tuhan menciptakan begitu teratur, begitu indah, dan begitu baik adanya. Dan Tuhan juga menciptakan makhluk yang spesial, ciptaan yang spesial. Siapakah itu? Ya, betul, Adam dan Hawa ya. Nah, Adam dan Hawa adalah ciptaan yang spesial. Karena itu Tuhan memberikan kepercayaan bagi mereka ya untuk merawat, memerintah di taman yang begitu indah, Taman Eden, di mana itu merupakan ciptaan Tuhan. Namun ada satu peristiwa yang membuat hati Tuhan sedih. Ya, kalian pasti ingat ya, bagaimana Adam dan Hawa mereka melanggar perintah Tuhan. Di mana buah pengetahuan, pohon pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan untuk dipegang bahkan dimakan, itu Tuhan sudah melarangnya untuk mereka tidak boleh menyentuhnya ya. Tetapi Adam dan Hawa mereka tidak taat. Mereka tergoda ya, mereka ingin sekali mengambil buah itu. Mereka tidak obey, mereka tidak taat ya. Oleh karena itu perbuatan mereka itu membuat hati Tuhan sedih. Ya, hati Tuhan sedih sehingga Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah, adik-adik, peristiwa itu adalah peristiwa di mana manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Jikalau manusia yang berdosa, upahnya adalah maut. Apa itu maut, Lause? Nah, maut itu ternyata adalah suatu hukuman, suatu tempat penghukuman, di mana itu adalah tempat yang sangat mengerikan, tempat yang membuat hati kita sedih, hati kita penuh dengan ketakutan, ya, dan kita terpisah dari Tuhan, dari kasih karunia Tuhan. Nah, kalau keadaan seperti itu, terus
bagaimana dong Lause? Apakah Tuhan menciptakan manusia dan semuanya jatuh dalam dosa dan semuanya dihukum? Apakah seperti itu? Nah, tentunya tidak ya. Ada suatu peristiwa yang membuat kita harus bersyukur, di mana Allah Bapa memberikan anaknya. Oleh karena itu, kita bisa kembali mengingat bahwa peristiwa di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini itu ada suatu tujuan, ya, ada suatu tujuan. Tuhan Yesus bukan datang ke dunia ini hanya untuk jalan-jalan atau hanya untuk melihat-lihat dunia ini, tidak ya. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk menebus, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa tadi. Ya, karena perbuatan dosa Adam yang membuat semuanya manusia itu berdosa. Tetapi dalam peristiwa Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Oleh karena itu, kita bersyukur ya, karena ada peristiwa di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia lahir, dia bertumbuh, dia melayani, dia memperlihatkan bagaimana kehidupannya di dunia ini, memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan dirinya buat kita. Dan peristiwa yang paling penting adalah di mana Tuhan memberikan dirinya disalibkan. Padahal yang seharusnya disalibkan siapa? Yaitu kita, karena kita yang berbuat dosa. Tetapi Tuhan memberikan dirinya disalibkan. Tuhan memberikan dirinya untuk dihukum. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati. Dia tidak mati selama-lamanya. Kita tahu bahwa di hari yang ketiga Tuhan Yesus itu bangkit. Dan itu adalah peristiwa yang seharusnya membuat kita kagum dan melihat bersyukur ya, bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati selama-lamanya. Tetapi Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus itu hidup. Nah, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan mengalami seperti itu. Di mana tempat Tuhan Yesus itu naik ke surga, menyediakan tempat yang baru buat kita. Kita adalah ciptaan baru di dalam dirinya. Kita diberikan hati yang baru, hati yang diisi oleh Tuhan, hati yang bersih, hati yang baru. Yang tadi hatinya kita kotor, ya, yang tadi hatinya kita kotor, yang karena perbuatan dosa. Tetapi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita diberikan hati yang baru, hati yang selalu diisi oleh Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, di saat kita sedih, di saat kita berkeluh kesah, di saat kita sakit, kita mau berbicara kepada Tuhan. Kita mau ngomong aja sama Tuhan, ya. Waktu kita sedih, kita ngomong, Tuhan Yesus, kami lagi sakit, gitu, atau saya lagi sakit. Tuhan Yesus tolong untuk sembuhkan. Waktu kamu lagi sedih, mungkin kamu susah mengerjakan PR, kamu ngomong aja sama Tuhan. Waktu kamu mendapatkan hadiah atau sesuatu yang kamu senangi, itu juga kamu ceritakan sama Tuhan. Kamu ngomong sama Tuhan. Nah, nanti di suatu hari, ya, Tuhan Yesus yang tadinya terangkat ke surga, di dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang tadinya terangkat ke surga itu, dia pun akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Nah, di situ menunjukkan bahwa apa? Tuhan sudah menciptakan tempat di mana kita akan tinggal bersamanya selama-lamanya, ya. Oleh karena itu bagian dari rencana Allah buat kita, buat ciptaan barunya. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa ciptaan baru itu adalah diri kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita diberikan hati yang baru, hati yang bersih,
hati yang mau percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik, nanti ya one day kita bukan hanya ngomong-ngomong aja begini menceritakan sama Tuhan, tapi kita nggak lihat tuh ya, tapi kita cuma merasakan bahwa ada Roh Kudus yang ngomong sama di hati kita. Tapi one day ya, suatu hari nanti ya, kita akan bisa lihat ya Tuhan Yesus ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat yang Tuhan sudah sediakan, yang tempat yang kekal, tempat yang selama-lamanya yang Tuhan sudah sediakan itu. Ya, di sana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesusahan, tetapi nanti suatu hari di sana, yaitu namanya surga, di mana tempat ciptaan baru itu, dunia yang baru, bumi yang baru, disitulah kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, bisa melihat wajah Tuhan. Ya, kita bisa ngomong bersama dengan Tuhan, Tuhan sebagai teman kita. Nah, oleh karena itu, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini bisa kita pelajari bahwa kalau kita mau percaya sama Tuhan Yesus, kita diberikan hati yang baru, kita akan diselamatkan dengan percaya saja kepada Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini bisa kita pelajari dengan baik ya. Dan sebelum Lause tutup di dalam doa, Lause akan membacakan ayat hafalan buat kita sekalian. Ayat hafalannya yaitu dalam Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini, kembali mengingatkan kami sebagaimana kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi kami adalah orang-orang yang diselamatkan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami adalah ciptaan baru. Kami diberikan hati yang baru, hati yang bersih, hati yang selalu diisi oleh firman Tuhan, yang selalu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan Yesus untuk selalu percaya dan mau taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Asik, kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang terberkati dan mau taat melakukan firman Tuhan, boleh dong sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Lause Santi, kiranya Tuhan Yesus memberkati Lause dalam setiap pelayanan. Hari ini kita juga akan mengajarkan aktivitas bersama. Yuk kita mau lihat dan ajak papa atau mama mengerjakannya bersama ya. Hebat ya, Cici senang sekali loh melihat kalian semua yang sudah rajin dan mau mengerjakan aktivitas dan menghafal ayat hafalan bersama. Yuk bagi kamu yang belum, minggu ini kerjakan bersama-sama ya. Gampang kan ya? Cici tunggu kreativitas dan hafalan kalian. Sekarang kita juga mau memberikan persembahan. Kita mau siapkan dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dan baik dalam hidup kita. Amin ya. Kalian bisa menyiapkannya terlebih dahulu di amplop dan menitipkannya kepada papa atau mama ketika datang ke gereja. Atau bisa mengirimkannya melalui QR Code yang tertera di layar masing-masing. Dan puji Tuhan, sekolah minggu kita sudah selesai. Cici mengajak kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih karena telah menyertai kami dari awal sekolah minggu hingga akhir. Sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Berkati agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian sekolah minggu kita. Terima kasih
sudah mau setia mengikuti sekolah minggu. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.